Salam damai sejahtera saya ucapkan untuk teman-teman sekalian dimanapun berada, kiranya kita semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Dan saya juga menyapa teman-teman yang baru subscribe ke channel YouTube kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai seorang mualaf dari Manado. Beliau mengaku bahwa dia adalah seorang teolog, sarjana teologi, dan dia juga adalah seorang pendeta muda. Jadi ini artinya dia bukan hanya saja seorang sarjana, tetapi juga dia sudah ditabiskan menjadi seorang pendeta. Nah ini perlu untuk diperjelas supaya kita semuanya tahu, supaya jangan seperti yang dikatakan oleh si yang suka menggonggong itu, si Yahya Waluni, yang mengatakan bahwa dia mempendetakan banyak orang. Nah itu kan stupid, dan itu sebenarnya adalah salah dan tidak ada pernah seperti itu. Jadi pendeta itu adalah jabatan gerejawi. Nah untuk kejelasannya supaya teman-teman tahu jauh lebih lanjut mengenai uh, perempuan tersebut, silahkan simak videonya di berikut ini. Alhamdulillah atas izinnya sehingga kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini dan berbeda sama-sama kita menyaksikan prosesi penciptaan daripada seorang gadis yang berasal dari seorang suku di satu berbeda dan bangsa. Alhamdulillah kita saksikan bersama-sama beliau akan berbicara tempat ini untuk Manado dan kami bahwa beliau adalah lulusan sarjana teologi. Beliau adalah seorang pendeta muda. Insyaallah kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Masih perlu kita menyaksikan sesuatu persyaratan akan dipandu oleh Ustaz. Ya teman-teman sekalian, yang berikut adalah ketika saudari Juliskawati yang dari Manado itu disyadatkan. Mari kita lihat videonya, nanti saya akan berikan komentar saya setelah ini. Kalau di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam masalah agama, tidak boleh dipaksa orang beragama atau masuk Islam itu dengan sukarela. Malah kalau ada yang terpaksa, saya sendiri menolak. Saya ingin bertanya kepada yang bersangkutan, apakah dari Sulawesi dalam hal ini ada masa dan misalnya bagaimana dia berubah sehingga masuk Islam ini yang masih Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, kita telah memperhatikan bagaimana saudara Juliskawati disyadatkan, dan sang ustadz mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan apapun. Jadi orang kalau masuk Islam harus dari hati, sukarela, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak ini dan pihak itu. Harus dari hati. Dan bahkan beliau juga mengatakan bahwa kalau seandainya ada yang seperti itu, dia menolak untuk mensyariatkannya. Nah
apakah ini benar atau tidak, bahwa di dalam Islam itu tidak ada paksaan mengenai hal keagamaan. Nah, saudara mesti tahu atau mengenal mengenai apa itu Islam dan tentang apa Islam itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bertanya mengenai apa itu Islam atau Islam itu tentang apa, maka dari pihak mereka akan menjawab bahwa percaya atau beriman kepada keesaan Tuhan dan Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelah itu. Dan kemudian yang kedua adalah dirikan salat, dan yang ketiga adalah bayar zakat atau sejumlah uang untuk amal. Lalu yang berikut adalah menyucikan diri dengan cara berpuasa, dan yang terakhir adalah naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Dan itu bagi mereka itu adalah merupakan fondasi. Namun sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya 5, karena ada yang disampaikan oleh sang Nabi di dalam hadis. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari ayat 2727. Di sana dikatakan begini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh telah terlindung jiwanya dan hartanya, kecuali dengan haknya dan diperhitungkan kepada Allah. Jadi ini adalah sebuah hadis. Jadi ini berarti bahwa bukan hanya 5. Jadi jawaban mengenai 5 itu sebenarnya adalah salah. Nah, jadi apakah bagian ini saja terlihat bahwa orang kalau mau masuk Islam tanpa paksaan harus dari hati? No. Itu hanya bualan omong kosong semata yang mau memanipulasi publik, mau memanipulasi. Ya. Nah, kalau kita melihat hadis ini, maka dan kita cermati dengan baik, kita akan tahu bahwa apa yang diingini oleh pihak muslim di seluruh dunia. Nah, itu yang disebut dengan konstitusi Islam. Nah, saudara harus perlu tahu bahwa Muhammad mengemban tugas untuk memerangi semua orang dan memaksa mereka agar masuk Islam, dan bila tidak mau maka mereka akan dibunuh hingga mereka memeluk Islam, hingga mereka berkata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian engkau harus berdoa kepada Allah dan jikalau tidak maka Muhammad akan tetap membunuhmu kalau tidak mendirikan salat. Dan kemudian bila semua itu dilakukan, maka uangmu, hartamu, segala sesuatumu akan nyaman. Kalau tidak, akan terima konsekuensi dari Muhammad. Jadi sebenarnya yang menjadi pondasi yang dikatakan 5 itu sebenarnya adalah salah. Yang sebenarnya adalah 6. Nah, saudara harus tahu apa konsekuensi jikalau tidak memeluk Islam. Ini harus tahu. Kaum muslim akan memerangimu. Muhammad telah meninggal, tetapi pengikutnya sangat banyak. Dan tugas mereka adalah menjalankan perintah Nabi, mengikuti jejak Nabi, melakukan jihad. Seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, pasal 9 ayat 14. Di sana dikatakan, perangilah mereka atau perang dengan pedang. Niscaya
Allah akan menyiksa mereka dengan berantaraan tanganmu. Dia akan menghina mereka dan akan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang beriman. Jadi kaum muslim berhak membunuh saudara dan saya dan orang-orang di luar agama Islam. Mereka berhak memperbudak siapapun yang bahkan akan memperkosa, dan itu adalah hak mutlak mengenai kepemilikan. Mereka akan mengambil uangmu, segala sesuatu yang ada padamu jikalau engkau tidak memeluk Islam. Mereka akan mengambil tanahmu dan mereka akan mendirikan pemerintahan Islam. Nah, saudara tahu biasanya ketika mereka seperti itu, mereka bahwa ini halal dan non halal, seolah-olah ada yang haram dan ada yang tidak. Nah, itulah mereka. Dan di Indonesia itu ada di mana-mana. Dan yang berikut adalah kesukaan mereka adalah syariah Islam. Penggal kepala, merajam dengan batu sampai mati, potong tangan, mendoakan kematian orang kafir. Dan itu adalah hadisnya mereka. Itu adalah ajaran mereka. Jadi kalau bilang masuk Islam tanpa paksaan, ini buktinya apa? Silahkan baca sendiri. Dan orang Kristen dan orang Yahudi, mereka harus membayar jizyah agar bisa hidup jikalau mereka tidak mualaf. Nah, seperti yang kaum muslim selalu berusaha untuk membohongi dengan mengatakan bahwa setiap negara itu harus membayar pajak. Tetapi saudara tahu bahwa yang namanya jizyah itu hanya dibayar oleh orang-orang Kristen, sedangkan orang Muslim tidak. Nah, kalau kita harus tahu, kalau pajak ya pajak, dan itu semua orang harus membayarnya. Tapi kalau jizyah, itu hanya dibayar oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Nah, untuk jizyah, mengenai kejelasannya, itu dikatakan begini. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, ialah agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ketika mereka akan mendirikan pemerintahan Islam, mereka akan memperlakukan jizyah ini jikalau tidak mau memeluk Islam, dan harus dalam keadaan patuh dan tunduk. Bayangkan kalau sesuatu yang adalah milikmu, lalu mereka datang memperlakukan kamu seperti itu. Ini adalah Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah pasal 9 ayat 29. Jadi di dalam surat At-Taubah pasal 9 ayat 29 itu jelas mengatakan dengan sangat jelas bahwa mereka yang tidak beragama Allah di luar agama Islam harus membayarnya, sementara harus patuh, dihina, dikucilkan. Nah, itu adalah Islam. Nah, jadi kalau mengatakan bahwa Islam itu tidak ada paksaan, maka itu omong kosong, itu hanya manipulasi, kebohongan belaka untuk membohongi publik bahwa sebenarnya Islam itu adalah seperti ini, tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, saya mau bilang kepada teman-teman sekalian, supaya mengetahui hal ini, dan jangan mudah dibodoh-bodohin. Jangan mudah dibodoh-bodohin.
Nah, oleh karena itu perlu untuk belajar. Karena jikalau kita tidak belajar, maka bagaimana kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Dan senjata yang paling terbaik adalah kita harus mengenal apa senjata yang digunakan oleh musuh. Kita harus mengenal itu. Jikalau kita tidak mau belajar tentang Islam, maka kita tidak akan tahu yang sebenarnya. Itulah sebabnya harus belajar. Jangan kita cuma belajar mengenai kekristenan, tetapi kita tidak belajar tentang Islam. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa yang diucapkan oleh sang ustadz tadi itu adalah kebohongan belaka, tipu muslihat belaka. Nah, kemudian yang berikut adalah beliau mengatakan mengenai bagaimana sehingga ia meninggalkan kekristenan. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa ketika dia sekolah teologi, khususnya ketika belajar perjanjian baru, dia menjadi bingung, ada kebingungan di dalam otaknya. Katanya bahwa sebenarnya Tuhan itu satu, dua, atau tiga. Nah, lalu selanjutnya bilang begini. Lalu ketika dia membaca di dalam Matius itu banyak mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapaknya. Lalu kemudian ketika dia dibaptis, lalu dia bilang burung merpati turun ke atasnya, lalu dia tidak melanjutkan. Dan kemudian ia melanjutkan lagi bahwa ketika ia disalib, maka Yesus berkata bahwa ya Bapa, ke dalam tangan pengasihanmu aku serahkan nyawaku. Nah, itu yang membuatnya menjadi ragu dan kemudian meninggalkan, itu yang membuatnya menjadi ragu. Dan kemudian ia menonton video Zakir Naik mengenai ketuhanan, baru di situ dia paham. Nah, teman-teman sekalian, saya mau katakan begini. Saya tidak yakin kalau beliau adalah seorang sarjana teologi. Saya tidak yakin. Karena di dalam teologi, khususnya di dalam teologi sistematis, mengenai kristologi itu kita belajar mengenai yang namanya inkarnasi. Dan itu kita belajar bagaimana siapa Yesus dan sebenarnya Yesus itu siapa. Nah, saya tidak ada waktu yang luang untuk membahas mengenai hal ini. Cuma yang harus kita tahu bahwa di dalam diri Yesus itu adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Yesus adalah manusia dan juga Allah sejati. Dan itu di dalam perjanjian baru kesaksiannya sangat banyak mengenai hal itu. Nanti ke depan saya akan membuat video mengenai hal tersebut.
mengenai ketuhanan Yesus. Dan sebenarnya saya sedang cari cari lawan debat untuk berbicara mengenai ketuhanan Yesus dan kenabian Muhammad. Tapi sampai saat ini belum ada yang respon. Kemarin ada satu yang respon, tapi udah dua, tapi yang satu minta saya untuk, dia tanya saya bilang, sudah hafal Alkitab belum? Dan saya bilang, Alkitab saya bukan untuk dihafal, tapi untuk dipelajari dan dipahami dan dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang satu dia bertanya kepada saya, saya minta untuk debat dengan dia bilang sama saya jelaskan dulu mengenai persamaan Yesus dan perbedaan dengan Muhammad itu apa, baru dia debat dengan saya. Dan itu saya tidak mau layani. Saya bilang, nggak usah ngomong banyak, kalau mau kita debat aja, nanti saya akan jawab pertanyaanmu. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan balik kepada saya. Nah, kalau misalkan kalau bicara tauhid di dalam Islam pun itu adalah tauhid yang sembarang. Karena apa? Misalkan Ibrahim, ketika bulan muncul dia berkata, ini Tuhanku. Karena perputaran bumi. Lalu ketika datangnya malam, ketika datangnya siang, dia bilang, saya tidak mau menyembah yang tidak kelihatan. Kemudian muncul matahari di kala siang, dia berkata, ini Tuhanku. Nah, lalu itu apa? Itu tidak jelas. Karena pertama harus punya prinsip bahwa Al-Quran menetapkan, orang Islam menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan dari atas, dan itu baru namanya kitab suci. Nah, lalu yang berikut misalkan mengenai 3 putri Allah, Al-Hurjah, Al-Manat, dan yang satu lagi. Nah, itu kan bahkan Muhammad menyembah 3 putri Allah. Nah, lalu itu apa? Itu apa yang dikatakan tadi? Nah, lalu kemudian dia melanjutkan dengan berkata bahwa yang membuat dia yakin mengenai ketuhanan adalah ketika ia menonton video Zakir Naik. Nah, saya kira, dan bagi saya, Zakir Naik adalah seorang pembual besar. Karena saya pernah tonton videonya mengenai, dia komentar mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Lalu dia mengomentari firman atau logos di situ, bahwa itu merujuk kepada ungkapan Philo mengenai firman. Jadi firman itu sebenarnya hanya perkataan. Nah, kalau mengerti perjanjian lama, maka perjanjian lama menolak bahwa firman itu hanyalah perkataan. Karena firman itu bisa firman itu datang dalam wujud. Datang dalam wujud. Jadi bukan hanya perkataan. Misalkan mengenai Yeremia. Saudara tahu bagaimana Yeremia? Yeremia dijamah oleh firman. Dijamah. Nah, kalau dijamah, apakah itu hanya perkataan? Kan tidak. Jadi kalau sebut Zakir Naik, saya itu pembual besar, pembual omong kosong. Jadi saya hanya mau katakan begini, bahwa Islam mau benar atau salah itu tidak menjadi penting. Yang penting adalah mengangkat Islam, dan saudara harus tahu itu. Jadi biarkanlah dia pergi, biarkanlah dia meninggalkan kekristenan, karena sesungguhnya dia sudah ditentukan untuk binasa. Iya. Jadi biarlah yang mau pergi ke neraka, begitulah. Karena kita bagi kekristenan, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jadi pastikan saudara sekalian, pesan saya, kamu telah mengetahui dengan pasti bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan.
Jadi jikalau saat ini ada saudaramu, ada keluargamu, ada kerabatmu yang belum mengenal Kristus, maka sampaikanlah Injil kepada mereka, biar mereka yang jauh daripada jalan Tuhan, mereka boleh datang kepada jalan Tuhan, mereka boleh datang kepada kebenaran, mereka boleh datang kepada terang, dan mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dimanapun berada. Amin.